Ian pikir kejadian buruk yang menimpanya hanyalah mimpi semata. Namun tidak ketika ia terbangun dan menemukan dirinya sudah berada di dalam kamar rumah kaki gunung. Gaunnya tadi malam sudah berganti dengan baju tidur yang terasa nyaman dan hangat. Tak berselang lama, Hejin terlihat masuk ke dalam. "Yena," seru Hejin buru-buru menghampiri, meskipun wanita baru baya itu tengah membawa nampan berisi makanan di sana. Ia menaruh nampan tersebut di meja nakas, baru kemudian duduk di tepi ranjang dengan tangan terulur menyentuh lembut wajah sang menantu. "Kau baik-baik saja? Apa ada yang terasa sakit?" tanya Hejin dengan raut khawatir melihat wajah gadis itu yang masih tampak pucat. "Kenapa Omoni bisa ada di sini?" tanya Yan lirih. Beberapa saat kemudian air mata Yan mengalir tanpa diundang. Gadis itu menyadari jika kemarin malam bukanlah sebuah mimpi, melainkan kenyataan pahit. "Kencana, kenapa kau menangis?" "Omoni, Taeyong Oppa." Hejin tiba-tiba memberikan pelukan pada gadis itu, dan ia dengan segera meminta maaf. "Semuanya kacau, aku benci Taeyong Oppa." "Maaf, itu semua salahku," balas Hejin. "Jika kemarin aku tidak pergi terlalu lama, kau dan Taeyong pasti tak akan mengalami kejadian seperti ini." "Dia lebih memilih Airin Oni kan, Omoni. Ini bahkan hari ulang tahunku," tangis Ian atas rusaknya hari spesialnya. "Tidak Yena, Taeyong tidak memilih Airin, ia hanya tidak punya pilihan," jawab Hejin. Selama ini Yan sangat mempercayai Hejin, namun ucapan wanita baru baya itu kali ini lebih terkesan membela Taeyong dan Airin, memojokkan Yan ke dalam pikiran buruknya sendiri. Saat terbangun dan menyadari ia tengah sendirian, Airin tiba-tiba menjadi histeris dan tak terkontrol, hingga membuat Yonggi kewalahan. Gadis itu terus memanggil nama Taeyong, Jungwoo, dan Hejin. Ia berharap bisa melihat salah satu dari mereka. Setelah diberikan obat penenang, Yonggi segera menghubungi Jungwoo, namun tidak ada jawaban karena lelaki itu tengah berada di tengah diskusi penting di luar kota. Sementara Hejin juga meninggalkan ponselnya. Yonggi tidak punya pilihan selain menghubungi Taeyong setelah ia mencoba untuk tetap berharap akan kehadiran Jungwoo maupun Hejin yang berakhir sia-sia. Karena kondisi Airin yang tak stabil seperti ini, akan ada resiko besar jika tak ada wali yang datang untuk menemuinya. Taeyong yang kala itu dilanda dilema ingin menemui Airin atau bahkan Yen disadarkan oleh Yonggi jika ia harus memprioritaskan nyawa seseorang di atas segalanya sebagai pilihan yang harus didahulukan. Taeyong meraih buket bunga yang ia letakkan di sebelah kursi kemudi sebelum ia lari memasuki area rumah sakit. Taeyong pikir itu bisa menjadi hadiah kecil bagi Airin dan sudah berjanji pada dirinya sendiri akan mengganti milik Yen dengan paket bunga yang lebih besar dan indah. Setelah melihat keadaan Airin dan menenangkan gadis itu dalam waktu yang tidak sebentar, Taeyong pamit keluar untuk menghubungi Hejin lewat ponsel salah satu bibinya, karena Yen sempat bercerita jika Hejin meninggalkan ponselnya di rumah. Taeyong berkata ia sangat kebingungan dan merasa bersalah pada sang istri, menceritakan kondisi yang ia alami saat ini. Taeyong tidak bisa menjelaskan pada Yen melalui sambungan telepon karena tak sampai hati membayangkan gadis itu akan merasa sangat kecewa dan ingin menjelaskan nanti saja saat mereka sudah bertemu secara langsung. Hingga Hejin yang sempat berencana akan menginap setelah mendapatkan bujukan dari para saudaranya segera pamit untuk pulang malam itu juga. Taeyong meminta Hejin untuk segera datang ke rumah sakit menggantikan ia menjaga Airin karena Taeyong sudah sangat terlambat untuk memenuhi janjinya pada sang istri. Tapi karena Hejin merasa sangat khawatir selagi ia dalam perjalanan pulang dan melewati rumah kaki gunung, wanita itu memutuskan untuk mampir sebentar melihat keadaan sang menantu. Hejin berencana membawa Yan kembali ke Seoul malam ini juga, namun justru menemukan keadaan gadis itu yang tidak baik-baik saja dan semua yang ada di sekitarnya tampak hancur. Saat hendak menghubungi Taeyong mengenai keadaan Yan saat itu, setelah meminta seorang security rumah kaki gunung untuk membawa Yan masuk ke dalam kamar, Hejin menemukan pesan yang Kristal kirimkan beserta foto Taeyong dan Airin di sana. Hejin kemudian menyadari cobaan besar itu tengah melanda rumah tangga sang anak
dan menantunya, membuat ia menunda kepulangan hingga keadaan Yeon membaik. Hye-jin sudah memberi kabar pada Taehyung mengenai keadaan Yeon, berharap lelaki itu segera datang menyusul. Entah bagaimana caranya ia bisa datang sembari memastikan Airin di sana masih tetap aman. Namun ternyata Taehyung tak juga datang hingga hari berganti pagi. Bahkan saat Hye-jin memintanya, ia menjawab jika Airin tidak mau ditinggal. Ayo kita pulang ke rumah, ajak Hye-jin. Yeon sudah menghilang lesu, bahkan tak lagi banyak bicara, seolah hanya tersisa raga tanpa jiwa. Kalau begitu kau harus makan dulu. Kau pasti belum makan sejak semalam kan? Hye-jin hendak meraih nampan di atas meja. Bisa kau mau keluar dari sini? Maaf, tapi aku lelah. Masih ingin istirahat, gumam gadis itu. Hye-jin menghela nafas dalam. Di lain sisi, ia mengerti betapa depresinya Yeon saat ini, hingga tak ingin bertemu dengan orang lain terlebih dahulu. Namun di sisi lainnya, ia juga merasa khawatir untuk meninggalkan sang menantu sendirian. Baiklah Yana, aku akan keluar, tapi pastikan kau memakan sarapanmu nanti. Yeon menjawab dengan anggukan samar. Gadis itu kemudian kembali merebahkan diri di atas ranjang, sengaja berbaring dengan posisi membelakangi Hye-jin di sana. Aku akan keluar, tapi pintu kamar tidak akan aku tutup. Biarkan terbuka seperti ini saja, ucap Hye-jin lagi, namun tak mendapatkan jawaban dari Yeon. Hye-jin anggap Yeon tidak masalah dengan hal itu, jadi ia segera keluar dari sana dan membiarkan pintu kamar terbuka sepenuhnya. Selain fisik Yeon yang tidak baik-baik saja, Hye-jin lebih khawatir pada kondisi mental sang menantu. Yeon yang terlalu gegabah memberikan segala cintanya pada satu orang, hingga ketika tertimpa masalah seperti ini, gadis itu tak lagi memiliki sebuah pegangan untuk tetap kuat dan bertahan. Hyung, aku harus segera menemui istriku, ucap Taehyung dengan wajah gusar pagi ini. Saat melihat Hyunggi baru saja masuk ke dalam kamar rawat Airin tadi, Taehyung buru-buru menarik laki itu untuk keluar dari sana dan bicara di luar. Aku tahu, tapi bagaimana dengan Airin? Lagi pula apa dan rumahmu kemana? Mereka kan yang bertanggung jawab atas Airin, balas Hyunggi. Apa sedang ada pekerjaan di luar kota, sementara Oma di rumah kaki gunung. Oma tidak bisa meninggalkan istriku, karena Yeon masih sangat terkejut atas kejadian kemarin, jelas Taehyung. Cepat atau lambat, Taehyung akan menuntut Kristal yang sudah menjadikan masalah ini semakin rumit. Taehyung akui ia memang bersalah, tapi Kristal justru membuat kesalahan yang Taehyung lakukan semakin terlihat fatal dan tak termaafkan. Kemarin bahkan ulang tahun istriku, momen pertama kali kami merayakannya bersama. Akhir-akhir ini ia terlihat sangat bahagia karena hal ini, tapi malah hancur dalam semalam, gumam Taehyung frustasi. Hyunggi sudah menghela nafas di sana. Bukan dia yang punya masalah, tapi dia ikut bingung juga. Aku harus bicara jujur pada Airin Nona, jika aku tidak bisa menerima perasaannya. Lagi pula istriku juga tidak suka. Bahkan saat aku tanpa sengaja hampir menyebut nama Airin Nona, Yeon sudah mendiamiku selama seharian. Jangan dulu, kau tahu kan kondisi Airin sekarang ini seperti apa? Balas Hyunggi sudah panik duluan. Ya tidak apa-apa sih kalau kau berharap Airin jadi putri tidur berdua, lanjutnya. Tentu saja tidak, meskipun kelak tak lagi bisa sering bertemu dan mengobrol bersama, Taehyung tetap berharap agar Airin selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun ia berada. Meskipun dulu pernah ada rasa dan mengejar Airin dalam waktu yang cukup lama, tapi kini Taehyung sudah bisa membedakan mana cinta dan mana kasih sayang terhadap saudara perempuannya itu. Lalu aku harus bagaimana? Tanya Taehyung lirih. Sudah mengusap kasar wajahnya di sana. Ia tampak berantakan dan kebingungan. Sabar saja Taehyung. Nanti ketika kondisi Airin sudah memungkinkan, kau bisa berkata jujur mengenai perasaanmu, balas Hyunggi. Lalu istriku bagaimana? Saat ini saja, bahkan ketika aku hendak ke toilet, Airin Nona memintaku agar segera kembali, curhat Taehyung. Berikan pengertian pada istrimu. Aku memang belum sempat berkenalan dan mengobrol secara langsung dengan istrimu, tapi kelihatannya Han Yeon orangnya pengertian. Kau sok tahu, Hyung, balas Taehyung dengan muka yang sudah ditekuk.
Mungkin jika urusan lain, Yen bisa pengertian, tapi lain halnya jika itu sudah menyangkut Airin. Tidak ada kata maklum karena Yen sudah terlalu muak. Aku tidak menyangka kau bisa kembali ke Kim Taehyung yang berusia 28 tahun. Setelah doaku terjawab sudah, gumam Airin tak henti-hentinya menatap wajah rupawan Taehyung di sana. Nona, tapi sepertinya doamu kebalikan dari doa istriku yang tidak ingin aku kembali menjadi Kim Taehyung yang berusia 28 tahun. Balas Taehyung. Han Ye-en memang sekejam itu. Aku sudah curiga sejak pertama kali bertemu dengannya. Dia seperti tipe wanita pengatur. Ucap Airin agak kesal. Ania, sama sekali tidak seperti itu. Di mataku, Yen benar-benar penurut dan pandai melayani kebutuhan Sua. Airin yang tiba-tiba mengeluh membuat Taehyung menghentikan ucapannya. Kenapa Nona? Kepalamu pusing? Tanya Taehyung khawatir. Dia tiba-tiba terasa sakit, jawab Airin. Padahal sebenarnya ia tidak menyukai saat Taehyung bicara baik tentang Yen. Airin akan menggunakan segala cara untuk membuat lelaki itu diam. Itu karena kau tidak cukup makan. Nona harus sarapan terlebih dahulu, kemudian minum obat dan istirahat. Aku tidak ada nafsu untuk makan, bahkan untuk menyuapi diri sendiri rasanya sangat malas. Mungkin akan berbeda ceritanya jika kau bersedia untuk membantuku makan, ucap Airin. Tolong suapi aku Taehyungi, pinta gadis itu. Tapi Nona, kau tidak mau? Kalau begitu aku langsung tidur saja. Airin sudah hendak menarik selimutnya di sana. Sini biar aku saja yang suapi, sahut Yoongi yang sedari tadi sebenarnya sudah berada di sana. Hanya saja ia tak bersuara. Tidak mau, kenapa kau ini sok kenal sekali terhadap pasien? Tidak ada dokter kurang ajar dan mesum sepertimu. Sekali lagi kau macam-macam, aku tidak akan segan-segan melaporkanmu, ancam Airin. Sok kenal apanya? Kita memang kenal, aku ini kan teman SMA-mu dulu, balas Yoongi. Aku tidak punya teman SMA bernama Min Yoongi. Tidak punya, tapi kau bahkan bisa tahu nama lengkapku. Kau pikir aku buta huruf? Itu tercetak dengan sangat jelas di jas dokter yang kau kenakan, balas Airin sengit. Benar juga. Tapi bagaimana bisa kau lupa padaku? Padahal kan cerita tentang kisah kita heboh waktu itu. Apa karena sekarang aku semakin kelihatan tampan ya? Bukan hanya tampan, aku bahkan mapan. Airin, ayo menikah denganku saja setelah kau bercerai dari suamimu. Taehyung sudah melongo tak percaya mendengar ucapan Yoongi. Orang yang bersikap romantis saja ada kemungkinan besar untuk ditolak oleh Airin. Yoongi malah mengajak menikah gadis itu setelah hendak mengajaknya pergi main. Jangan mencintai bocah di bawah umur, apalagi dia sudah punya seorang istri, kecuali kau mau dikutuk oleh Tuhan, sindir Yoongi. Apa kau sudah gila? Pergilah dari sini. Memangnya kau tidak punya pasien lain apa? Serta Airin emosi. Aku di sini khusus untuk menanganimu saja, balas Yoongi membual. Taehyung yang usir dokter gila itu. Mulai besok aku mau ganti dokter saja. Tidak perlu repot-repot, Taehyung, turuti saja kemauannya. Selagi dia mau makan, kau pasti ingin Airin cepat sembuh dan sehat kan? Tenang saja, aku tidak akan melapor pada Han Ye-en tentang hal ini. Bisa dipastikan semuanya aman terkendali. Taehyung sudah menunjukkan raut protes di sana. Ia memang bukan Yoongi, melainkan Crystal Jung. Gara-gara gadis itu, kini Taehyung merasa ia selalu diperhatikan saat sedang melakukan apapun. Aku pergi dulu, pamit Yoongi yang kemudian bergegas keluar dari kamar rawat Airin. Nona benar-benar tidak ingat siapa dia, tanya Taehyung penasaran. Aku ingat, hanya saja tidak ingin terlibat dengannya semakin jauh. Dia menyebalkan, hobi menempel padaku sejak dulu, jawab Airin dengan dengusan kesal. Taehyung sudah tersenyum tipis di sana. Ayo makan dulu Nona. Kau mau menyuapiku? Tapi kali ini saja ya, kau harus lebih banyak bergerak agar kedepannya tubuhmu tak lagi terasa kaku, jawab Taehyung. Airin menjawab dengan anggukan seadanya dan mulai menerima suapan dari Taehyung.